Bab 339. Makan botol anggur. Pada saat ini Jerry yang tiba-tiba mendapat pengakuan cinta dari Vivi Han. Ternyata dia ingin menggunakan dirinya sebagai perisai, jadi Jerry yang menghela nafas lega. Melihat senyum di sudut mulut Jerry yang, Vivi Han mengerti bahwa Jerry yang setuju untuk membantunya sekarang. Di bawah tatapan kaget semua orang, Vivi Han melangkah maju dan meraih lengan Jerry yang di depan umum. Ah! Mata semua orang membelalak, mulut mereka sedikit terbuka, dan beberapa bahkan berteriak kaget. Vivi Han adalah putri kecil yang paling dicintai dari keluarga Han. Kakeknya adalah kepala keluarga, dan ayahnya adalah pewaris kepala keluarga. Jika ada yang bisa bersamanya, mereka bahkan mungkin bertanggung jawab atas keluarga Han di masa depan. Lagi pula Alfredo Han hanya memiliki satu putra, Paul Han, dan Paul Han hanya memiliki satu putri, Vivi Han. Kepala keluarga masa depan hanya dapat diteruskan ke Vivi Han. Itu sebabnya Ken Foning mencoba yang terbaik untuk bersama Vivi Han. Ken Foning, kakak yang adalah takdirku yang sebenarnya. Sekarang setelah kamu mengetahuinya, mengapa aku mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan dalam hidup ini? Ketika Vivi Han menatap Ken Foning, wajahnya terasa dingin. Ken Foning tidak berbicara, wajahnya pucat pada saat ini, dia merasa seperti sedang dikhianati. Lagi pula di matanya, Vivi Han sudah menjadi wanitanya. Saat ini Vivi Han sedang memegang lengan pria itu, tampak bahagia. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah benar-benar kehilangan kesempatannya. Namun kemarahan yang kuat memenuhi hati Ken Foning. Siapa kamu? Ken Foning bertanya lagi. Ini sudah ketiga kalinya dia menanyakan identitas Jerry yang hari ini, tetapi Jerry yang tidak pernah menjawabnya. Jika pihak lain benar-benar pemuda dari keluarga kaya di kota Yan, tidak apa-apa, tetapi jika tidak bagaimana dia bisa direnggut oleh Jerry Yang. Ken Foning, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Vivi Han dingin seperti ayam betina yang melindungi anaknya, dia takut Ken Foning akan membalas dendam dari Jerry Yang. Melihat pemandangan ini, Ken Foning menjadi semakin marah, dia menggertakkan giginya dan berkata, jika kamu laki-laki, jangan bersembunyi di balik wanita, beritahu aku dengan berani, identitasmu. Saat Vivi Han hendak berbicara, Jerry Yang dengan lembut menariknya ke belakang. Apa identitasku? Kamu tidak memenuhi syarat. Jerry yang berkata dengan tenang, tapi yang bisa aku katakan adalah bahwa aku adalah orang yang tidak dapat kamu sakiti. Singkatnya, seluruh ruang perjamuan benar-benar sunyi. Semua orang memandang Jerry yang dengan kaget. Sombong dan percaya diri Jerry yang sepertinya tidak berpura-pura. Apalagi di belakangnya, di satu sisi adalah Indra Chen, keturunan dari keluarga Chen yang mendominasi keluarga kota Zhou, dan di sisi lain adalah kepala termuda dari keluarga kaya raya di provinsi Jiangping. Dan putri orang terkaya di Jiangsu. Tetapi pada saat ini, orang-orang ini berdiri di belakang Jerry Yang, jelas berpusat pada Jerry Yang. Akankah pemuda seperti itu benar-benar tidak memiliki identitas dan latar belakang? Nona Han jangan tertipu oleh anak ini. Namun ada seorang idiot yang tidak percaya ini. Nahele Feng, orang yang berdiri di belakang Ken Foning, berkata dengan sinis, jika dia benar-benar orang kaya, bagaimana dia akan berpakaian seperti ini? Mungkin kamu tidak tahu, ketika Tuan Yu dan aku datang ke sini sebelumnya di tempat parkir, aku melihatnya mengendarai paeton tua. Apakah menurutmu pemuda seperti itu benar-benar memiliki latar belakang? Nahele Feng melirik kerumunan di sekitarnya, wajahnya penuh penghinaan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, keraguan muncul di mata beberapa orang. Lagi pula seperti yang dikatakan Nahele Feng, pakaian Jerry yang tidak terlalu mahal, dan mobil yang dia kendarai tidak terlalu bagus. Diam. Vivi Han sangat marah, dan berteriak pada Nahele Feng, kamu berani menghina kakak Yang. Nona Han, aku khawatir, kalau kamu telah ditipu. Dimarahi di depan umum, Nahele Feng tidak marah dan berkata sambil tersenyum. Setelah itu dia memandang Jerry Yang lagi, dan berkata dengan sikap yang sangat arogan, nak, bukankah kamu hebat barusan?
Kamu bisa menyinggung Tuan Muda Yu. Karena itu masalahnya, kamu di sini untuk menghadiri pesta ulang tahun Nona Han. Hadiah apa yang kamu siapkan? Mengapa kamu tidak mengeluarkannya sekarang dan menunjukkannya kepada semua orang? Lihat apakah hadiah ulang tahunmu layak menjadi pacar Nona Han. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada Jerry Yang. Memang benar beberapa orang mempertanyakan identitas Jerry Yang, dan mereka menantikan hadiah seperti apa yang bisa ditawarkan oleh seorang pemuda berpakaian biasa. Mata Ken Founing langsung berbinar, dia tidak meragukannya sebelumnya, tapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Nahele Feng, dia juga meragukan apakah Jerry Yang adalah pacar Vivi Han atau bukan. Jika Jerry Yang benar-benar mengeluarkan hadiah ratus yuan, itu tidak hanya menunjukkan bahwa dia miskin, tetapi juga menunjukkan bahwa dia dan Vivi Han tidak berada dalam hubungan pacar-pacar. Indra Chen otomatis tahu apa hadiah yang disiapkan Jerry Yang, itu adalah gelang zamrud senilai lebih dari 12 juta RMB. Cincin berlian yang dikeluarkan Ken Founing sebelumnya hampir tidak bernilai puluhan juta, tetapi dibandingkan dengan gelang yang ingin diberikan Jerry Yang, itu sedikit lebih rendah. Ekspresi Vivi Han sedikit berubah, karena Jerry Yang adalah penyelamat Alfredo Han, dan Alfredo Han secara khusus memerintahkannya untuk tidak menyelidiki Jerry Yang. Dia hanya tahu bahwa Jerry Yang sangat kuat, tetapi dia tidak tahu identitas asli dan sumber keuangan Jerry Yang. Menurutnya, jika Jerry Yang menyiapkan hadiah ulang tahun untuk dirinya sendiri, itu tidak akan terlalu mahal. Hadiah ulang tahun kakak Yang, aku sudah menerimanya, apa hubungannya denganmu? Vivi Han langsung marah. Nahele Feng tersenyum, Nona Han, mungkinkah anak ini tidak menyiapkan hadiah sama sekali, jadi kamu sengaja membantunya berbicara seperti ini. Vivi, aku ingin memberimu cincin berlian Love of Heart. Aku membelinya seharga 9,99 juta, dan harga taknya masih ada. Ken Founing juga mengambil kesempatan untuk mengatakan, jika dia benar-benar pacarmu, hadiah yang dia berikan tidak boleh lebih buruk dari milikku, kan? Tuan Muda Yu, lihat betapa miskinnya dia, bagaimana dia bisa memberikan hadiah yang lebih baik darimu. Jika dia bisa memberikannya, aku akan makan botol anggur ini. Nahele Feng tertawa, kata-katanya penuh sarkasme. Kamu. Vivi Han terlihat marah, dan baru saja akan meledak marah, Jerry Yang tiba-tiba tersenyum, menatap Nahele Feng dan bertanya, apakah kamu yakin? Jika hadiahku lebih baik, kamu ingin makan botol anggurnya. Brengsek, beraninya kamu berpura-pura menjadi orang kaya jika kamu miskin. Tentu saja, aku tidak akan menarik kembali pada apa yang aku katakan. Selama kamu bisa keluarkan yang lebih baik, aku berani makan botol anggur. Nahele Feng berkata sambil mengambil sebotol anggur merah, jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, kamu yang harus makan botol anggur ini. Bersambung.